lu semua netizen. Jadi jempol lu tuh lu harus kandangin gitu loh. Jangan lu gampang banget ngatain orang enter gitu loh. Nah kalau diserang balik siap nggak? Michelle atau si Axel nggak ada yang salah menurut gua. Mereka cuma ngambil dari sudut pandang yang berbeda aja. Konten-kontennya Michelle itu dia lebih to the point, maksudnya apa ya, emang secara emosional ya, nggak pakai data, nggak pakai apa gitu, tapi menjadi rahasia umum lah. Makanya lu cewek tuh lu punya something power, unique power yang menurut gua ini sangat powerful di dunia modern ini, asal lu bisa tahu gamenya. Oke, lagi seru banget nih ngebahas tentang Michelle sama Axel ya. Oke, ini kita lihat ya video-videonya ya, kita lihat. Ini mulai sebenarnya dari video ini nih, gua ketemu. Yang sinis dengan statement selain donatur, dilarang ngatur, yang nganggur, tercium bau kurang mampu dari jarak 100 km. Itu cewek siapa gue? Tolong donaturnya kandangin dia dulu dong. Statement-statement kayak begitu yang akhirnya membuat banyak orang berpikir kalau perempuan itu bodoh. Jadi kalau yang belum lihat, coba lihat perempuan yang bodoh. Itu cuma dia. Gue juga heran kenapa pas ngomong matanya ngeliat ke dirinya sendiri bukan ngeliat ke kamera. Ini ngeliat ke kamera, ini ngeliat ke dirinya sendiri. I don't know why she looking at herself. Oke, serius ya. Yang dia lakuin itu namanya teknik manipulasi, false dilemma, dan guilt tripping. Dimana dia membuat audiensnya merasa buruk jika tidak setuju. Sehingga mereka mungkin menerima statementnya tanpa berpikir kritis. Karena udah termanipulasi dengan perasaan bersalah. Kok bisa gitu? Dia menekan audiens secara emosional. Kalau gue sinis atau tersinggung, berarti gue nganggur. Dan gue gak mau kelihatan seperti itu. Jadi lebih baik gue diam atau setuju. Dan itu adalah salah satu manipulasi membungkam kritik dengan rasa malu dan bersalah. Nah, ketika seseorang sudah terjebak dalam perasaan bersalah, mereka akan jadi kurang rasional dan lebih mudah menerima narasi yang diberikan. Padahal dalam diskusi yang sehat, merasa tersinggung itu adalah hal yang normal ketika ada penjelasan logis di baliknya. Teknik manipulasinya mematikan pola pikir kritis pendengar. Jadi hati-hati ya teman-teman, yang bisa memanipulasi kita bukan orang-orang terdekat doang, tapi juga orang random berjarak 100 kilo. Terus gimana dengan statement selain donatur dilarang ngatur? Gue akan bahas di video selanjutnya karena jadi lucu ya. Jadi sebenarnya Michelle Halim, jadi kalau misalnya kalian belum tahu Michelle Halim itu siapa, dia tuh model kalau nggak salah. Nih dia. Jadi emang kalau Michelle Halim ini tuh gue udah follow udah cukup lama. Karena emang konten-kontennya cukup menarik, lucu gitu loh. Maksudnya sarkas gitu, menyinggung para pria yang kurang mampu pada dasarnya. Jadi kalau gue nontonnya enjoy ya, maksudnya nggak tahu kalau buat lu cowok yang ngerasa tersinggung ya mungkin akan tersinggung. Tapi kalau buat gue itu biasa aja, karena lo harus paham nih netizen lo harus paham bahwa semua yang kita lakukan di sini nih, misal content creator, influencer, youtuber, siapapun lah, itu mereka sebenarnya menggunakan topeng ya, karena topeng ya ini adalah dunia media, dunia entertainment gitu loh. Kebetulan Michelle Halim genrenya tuh seperti itu, sedangkan si Axel ini genrenya pada dasarnya tuh sebetulnya dia itu awalnya komedian. Jadi konten-kontennya tuh yang lucu-lucu sebetulnya, gitu loh. Nah jadi di sini, tapi dari nyenggol-nyenggol gini ya langsung naik tuh 5 juta, view-nya 5.400.000, gokil sih. Ya jadi pro and kontra lah. Nah jadi kalau misalnya kita lihat dari itunya si Michelle Halim, dia punya story-nya pun langsung rame banget gitu loh. Gue ngikutin dari kemarin. Jadi banyak yang nyerang si Michelle gitu ya, ngata-ngatain bla 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 bla. Dan si Michelle ini ngegas gitu, di twin balik gitu loh. Nah, di sini gua pengen kita belajar sama-sama ya nih. Ini yang cukup. Nih ada yang ngatain, "Mbak, keteknya agak hitam ya" gitu loh. Ya kan? Langsung dicari sama Michelle nih, ketemu gitu. Ini anaknya, ketemu dicari gitu. Jadi di sini pelajaran juga buat kita ya, buat lu semua netizen. Jadi jempol lu tuh lu harus kandangin gitu loh. Jangan lu gampang banget ngatain orang enter gitu loh. Lah kalau diserang balik siap nggak gitu loh. Kira-kira seperti itu. Jadi lu harus paham, lu mending enjoy aja, nikmatin aja. Kalau misal lu ada nggak setuju dengan apa segala macam gitu ya, lu jelasin dengan detail gitu loh. Pemikiran lu kenapa lu nggak setuju. Jangan lu cuma ngatain, menghina, itu ngebully namanya. Nah ketika lu ngebully dan lu dibully balik, lu siap nggak? Pertanyaan gue itu. Ya kan, kadang lu gampang banget pada aslinya, karena lu sebetulnya gue yakin netizen kita tuh punya topeng juga. Jadi sama aja misalnya kayak user atau influencer di media itu juga mereka punya topeng gitu loh. Jadi lu jangan cuma ya lu sendiri ngatain kayak gitu, padahal aslinya kan bisa jadi oh enggak saya khilaf dan lain-lain ketika lu diserang balik. Nah itu pelajaran. Ya kita lanjut ya. Nah
Di sini diserang balik gitu ya. Nah ini juga nih ya kan, di up lagi sama si Michelle ini. Nah ini sih parah, ini yang agak-agak menurut gua emang nggak salah, maksudnya nggak ada salahnya dengan ini gitu, tapi secara etika itu salah. Memang maybe secara hukum tidak salah, tapi secara etika, apalagi khususnya kita manusia ya, ini salah. Si Michelle ini menurut gua blunder banget di sini. Ya kalau misalnya ada orang yang kurang suka akan digas terus. Nah jadi mereka ini kalau si Axel itu mencoba menyerang dengan teori-teori yang dia dapat ya, kira-kira seperti itu. Sedangkan Michelle itu ya belak-belakan ya. Jadi sebetulnya yang diserang Michelle itu ego sih sebenarnya, yang diserang Michelle itu ego pria, laki-laki. Karena kalau gua kasih tahu zaman sekarang, opportunity sebenarnya di dunia modern ini, wanita itu jujur lebih powerful, dalam artian opportunity-nya jauh lebih banyak. Ya contoh misalnya pekerjaan itu paling banyak pasti cewek. Perusahaan akan terima lebih banyak cewek dibanding cowok. Nah itu lo harus paham di sana. Karena apa? Era laki-laki emang dulu bisa patriarki. Kenapa? Karena dulu zaman belum modern. Zaman masih yang namanya membutuhkan physical. Ya otomatis laki-laki pasti lebih powerful. Lu macul, lu berburu segala macam. Nah sekarang enggak, otak gitu loh. Sekarang pakainya otak. Secara mekanisme otak, cara kerja laki-laki emang ada beda sama cewek otaknya ya. Kalau cowok itu bisa lebih fokus dan lebih logical gitu ya. Tapi sekarang ada AI bos gitu. Cewek pun bisa berpikir lebih dalam dari cowok karena pakai AI. Sedangkan lu cowok bisa nggak misalnya main emotional sense-nya itu lebih kuat sekuat cewek. Nah itu kan AI nggak bisa, masalah emosional. Nah cewek ada kelebihannya di sana. That's why gue bilang, nah ini PR buat kita nih cowok gitu loh. Jangan sampai kalah sama cewek. Gimana caranya? Nah kalau si Axel ini kalau gue lihat dia cara mainnya ya gitu. Dia nyerang pakai logika segala macam, dan sebenarnya logika itu bisa kita dapatkan dengan ChatGPT sebetulnya. Ini kalau lo lihat nih ChatGPT, apa teori Jean Paul Sartre bla 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 gitu ya. Ini ChatGPT 4,5 yang gue pakai ya. Nggak tahu si Axel pakai berapa. Ini 4,5 ini bulanannya $200. Ya ini teori-teorinya gitu kan. Gue males baca ya kan. Intinya seperti itu. Cinta bukan transaksional. Dari sini sih ChatGPT gue bilang nggak pernah ngomong seperti itu gitu loh. Ya kan, kalau misalnya menurut Sartre ketika seorang mencintai, dia mencoba menguasai kebebasan pasangan dan berharap menjadi pusat dunia pasangan. Tapi pada saat bersamaan dia juga menginginkan pasangan tetap bebas memilihnya secara sukarela dan tulus. Jadi paradoks si Sartre itu sebenarnya bilang seperti itu. Jadi sebenarnya dari Michelle atau si Axel nggak ada yang salah menurut gua. Mereka cuma ngambil dari sudut pandang yang berbeda aja. Konten-kontennya Michelle itu dia lebih to the point, maksudnya apa ya? Emang secara emosional ya, nggak pakai data, nggak pakai apa gitu. Tapi menjadi rahasia umum lah. Karena emang dari kontennya Michelle itu seolah-olah kayak transaksional semua, duit gitu. Kalau misalnya si Michelle itu ngebikin plot twist dikit, misalnya bahwa duit yang dia selalu omongin itu bukan dari cowok, tapi dari dia sendiri gitu. Kan emang secara si Axel itu nyerang bahwa si Michelle ini terlalu egois. Kontribusi lu balik lagi ke pasangan lu apa? Itu sebenarnya yang kenapa fansnya Axel banyak yang dukung Axel. Kebayang sampai sini ya. Jadi intinya ini kita nikmatin aja gitu loh. Lu gak usah terlalu bawa emosi dan lain-lain gitu. Seolah-olah kan ini jadi dari dua kubu nih, cowok dan cewek gitu. Kalau cowok pasti banyak yang milih Axel, dan banyak juga cewek yang dukung Axel. Karena balik lagi, kenapa patriarki ini udah berlangsung lama ya. Tapi si Michelle ini juga harusnya dia, kalau menurut gue cukup pinter ya. Maksudnya dia to the point, belak-belakan. Yang ngedukung Michelle juga ada nih. Statement mau bawakan sebagai argumen gitu. Itu dulu. Jadi kita nikmatin aja, seru gitu loh. Jadi jangan terlalu gampang lu punya jempol, nge-enter, ngotain orang segala macam. Poinnya adalah mereka berdua ya menurut gue entertainment. Kita enjoy aja, kita nikmatin. Ya seru, cukup seru kita nikmatin. Jadi poinnya cewek juga harus belajar bahwa emang pada saat ini cewek, kalau menurut analisa gue pribadi, lu itu lagi di dunia yang sangat mensupport. Ya kayak misalnya contoh deh, misalnya lu sosial media cewek cowok, kita ngomong level good lookingnya sama, banyakan mana followernya? Cewek pasti. Cewek masih mungkin follow cewek, cowok males follow cowok kan gitu. Jadi itu udah hukum alam. Makanya lu cewek tuh lu punya something power, unique power yang menurut gua ini sangat powerful di dunia modern ini. Asal lu bisa tahu gamenya, lu bisa memainkannya. Ya lu punya kuncian bahwa cowok itu punya testosteron dan lu
Jadi daya tariknya, lu bisa bermain di sana, powerful. Itu yang dimainkan Michelle. Coba, tapi Michelle harusnya bermain lebih bagus lagi supaya simpatis sama dia lebih tinggi. Yang dia ngebandingin sama anak kecil itu menurut gue itu blunder. Pasti banyak yang lebih milih ngedukung si Axel. Kira-kira seperti itu, dan dua orang itu berbeda. Ya, bedanya apa? Michelle itu memposisikan diri sebagai influencer, sedangkan si Axel itu adalah content creator. Beda ya, beda. Otomatis si influencer itu gaya mainnya itu ya langsung responsif, respon. Makanya story-nya banyak banget. Sedangkan kalau si Axel itu agak lama karena dia harus bikin konten yang bagus dulu. Apakah Michelle nggak bisa counter yang bagus akhirnya goblok? Nggak juga. Coba dia mainin sama kayak Axel. Gue yakin dia bisa bikin konten yang bagus juga. Karena balik lagi, lu tinggal pakai ChatGPT, bahas teori, balas teori. Pakai sudut pandang teori ini, lu pakai sudut pandang Ono. Teori ini pakai sudut pandang ini. Kan gitu cara mainnya. Seolah-olah netizen, wah nih cerdas, pinter. Ya lo lihat lah ChatGPT ya kan, gampang gitu loh, tinggal lo lihat apa segala macam. Oke, ini coba ya, lihat ChatGPT gue ya misalnya. Oke, tolong carikan teori yang mendukung wanita untuk mendapatkan dukungan finansial yang baik dari seorang laki-laki. Nah ini teori pertukaran sosial, bla 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 gitu kan. Transaksi yang ini kan si apa yang di ibu-ibu itu ngomong juga, transaksi itu bukan cuma masalah uang. Transaksi kayak misalnya lah yang cewek itu udah memberikan afeksi gitu ya, dukungan. Nah, kalau mungkin Axel itu bilang cowok itu juga bisa memberikan transaksional dengan cara ya saling sayang, kan bisa juga. Benar si Axel, si Michelle tapi juga benar gitu loh. Ya semua benar, semuanya salah juga gitu. Ya kita enjoy aja sih sebenarnya. Nah ini kalau secara teori evolusi, wanita mungkin cenderung mencari pasangan yang mampu menyediakan sumber daya gitu, karena udah menjadi dorongan mekanisme alam. Bahwa cowok yang kuat ya kan otomatis bisa melindungi dia, melindungi anak-anaknya sehingga bertumbuh berkembang biak. Karena prinsip dasar makhluk hidup itu adalah berkembang biak, menurunkan informasi. Bayang ya, semua makhluk hidup itu berkembang biak, mau melahirkan, bertelur, atau ovovivipar, atau membelah diri lah, kayak amuba. Intinya sama, menurunkan informasi. Jadi ya gitulah poinnya. Enjoy aja. Gue juga ngeliatnya baru kemarin, gue nggak ada waktu untuk ngebikin konten yang lebih proper, cari teori ini si Michelle, teori ini gitu. Ini juga gue baru enter barusan nih sebelum mulai. Langsung aja screen record biar lu juga lihat gitu ya. Oke, kira-kira seperti itu. Enjoy the show, and then jangan apa yang kita bisa pelajari di sini, jari lu, jempol lu tuh dikandangin gitu ya. Jangan gampang banget ngatain orang. Ingat ya, ngatain orang, lu jangan ngerasa lu invisible. Zaman sekarang gampang banget di track. Oke, kira-kira seperti itu dari gua. Bye bye.